Saudara yang terkasih, inilah TVN Channel, memulihkan dan membangun kepada kehidupan yang lebih baik, benar dan mulia, menyajikan tentang tempat dan tanggal lahir Mesias Sang Juru Selamat dunia dari narasumber yang dapat dipercaya dan akurat. Selamat menikmati, Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya. Terima kasih atas dukungannya. Saudara-saudara yang terkasih, Shalom Aleichem. Sudah menjadi tradisi bahwa tanggal 25 Desember yang dikatakan hari Christmas dianggap tanggal yang tepat hari kelahiran Sang Mesias asli Juru Selamat dunia. Benarkah itu? Menurut berbagai sumber yang dapat dipercaya setelah diteliti dengan cermat, baik itu keterangan dari kitab suci, baik Tanak maupun Brit Kadasa atau LAI menyebut perjanjian lama atau perjanjian baru, dan penelitian para ahli menunjukkan bahwa dia tidak lahir tanggal 25 Desember, melainkan tanggal 11 September tahun 3 sebelum Masehi. Mengapa bisa begitu? Bagaimana cara menentukan bisa ketemu tanggal seperti itu? Saudara-saudara, mari ikuti penjelasan selanjutnya. Kita melihat dari berbagai sudut pandang untuk menentukan dia lahir. Saudara-saudara, tentang tanggal kelahiran Mesias yang sebenarnya 25 Desember perlu diragukan, bahkan ditolak. Di saat Yesua dilahirkan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Di dalam Lukas 2 ayat 8. Para gembala di Palestina atau di daerah Israel tidak tinggal di padang ini selama pertengahan musim dingin. Karena para gembala ini belum membawa pulang kawanan domba mereka, itu menjadi argumen yang kuat bahwa Oktober belum tiba. Dan itu konsekuensinya. Tuhan kita tidak dilahirkan pada tanggal 25 Desember, di mana tidak mungkin ada kawan domba di padang. Berdasarkan hal yang paling mendasar ini, anggapan bulan Desember harus dihilangkan. Bahkan ada yang mempertahankan pada musim dingin domba-domba tetap ada di padang karena mereka membuat kandang-kandang di padang itu. Itu juga rekayasa, saudara. Tidak ada bukti. Kemudian kalau kita melihat dari musimnya, saudara, walaupun kitab suci tidak mengungkapkan tanggal kelahiran Mesias, ada petunjuk-petunjuk kemungkinannya di musim gugur. Kita tahu bahwa Yesua disalibkan di musim semi, di saat perayaan Peskah, yaitu di dalam kitab Yohanes 18 ayat 39. Dengan menghitung pelayanannya selama 3,5 tahun, ini akan menetapkan permulaan pelayanannya di musim gugur. Saat itu ia berusia sekitar 30 tahun. Ya, di dalam Lukas 3 ayat 23. Usia yang dianggap dewasa bagi pria, di mana di dalam Tanak atau perjanjian lama untuk pelayanan, ya, itu bilangan 4 ayat 3. Jika ia berusia 30 tahun di musim gugur, maka kelahirannya juga di musim gugur 30 tahun sebelumnya. Itu kalau dilihat dari masa dia wafat. Kemudian kalau dilihat dengan masa sensus pembayaran pajak juga hari raya musim gugur, kita melihat di saat kelahiran Mesias, Yosef dan Miriam berangkat ke Bethlehem untuk membayar pajak. Ya, Lukas 2 ayat 1-5. Tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa pertengahan musim dingin adalah waktu untuk membayar pajak. Waktu yang lebih logis tentunya adalah musim gugur, yaitu di akhir panen.
Jika ini yang benar, maka itu adalah saat hari raya peniupan sangkakala di Yerusalem atau Yom Teruah, yang dapat menjelaskan kenapa Miriam pergi bersama Yosef. Lukas 2 ayat 41. Ini juga dapat menjelaskan kenapa bahkan di Bethlehem tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yerusalem biasanya adalah kota berpenduduk 120.000, tapi selama hari raya kadang kala mencapai 2 juta orang Yahudi berkumpul. Kumpulan orang sebanyak itu bukan hanya memenuhi Yerusalem, tapi juga kota-kota di sekitarnya, termasuk Bethlehem yang hanya berjarak sekitar 5 mil atau sekitar 7,5 sampai 8 km di sebelah selatan Yerusalem. Jika perjalanan Miriam dan Yosef adalah juga untuk menghadiri hari raya, di samping juga untuk membayar pajak dan sensus penduduk, ini akan menetapkan kelahiran Yesua atau Sang Mesias pada musim gugur tahun itu. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kitab suci dijelaskan bahwa di dalam musim gugur ada 3 hari raya, yaitu Yom Teruah, Yom Kippur, dan Yom Sukkot. Nah, tadi dikatakan bahwa bertepatan dengan hari raya Yom Teruah, kemungkinan besar Mesias dilahirkan. Benarkah itu? Dan kita melihat bahwa pada saat perayaan Yom Teruah itu ada tiupan sangkakala. Yang pertama tiupan Tekiah, yang kedua Sefarim, yang ketiga Teruah, dan yang keempat tiupan Tekiah Gadola. Kenapa kita perlu memperhatikan arti pentingnya tiupan sangkakala, khususnya Teruah? Karena ini akan menunjukkan bahwa Mesias dilahirkan pada Yom Teruah, dan sebagaimana kata teruah atau tiupan merupakan tanda, panji-panji, dan sinyal bagi Mesias yang dijanjikan. Sekarang perhatikan kata Ibrani untuk tiupan. Teruah artinya sambutan sukacita yang meriah atau seruan perang. Khususnya tiupan sangkakala, alam, peringatan, sinyal, suara gaduh, teriakan, pekek perang, seruan perang, sukacita, peringatan perang, pekek tempur, teriakan peperangan, tiupan untuk bergerak maju, teriakan sukacita, bersukacita, suara sukacita. Arti kata teruah adalah ruah, yang artinya merusak, atau khususnya dengan memecahkan. Secara figuratif artinya untuk membengkakkan telinga, ya, dengan suara, yaitu teriakan atau seruan yang merupakan peringatan atau sukacita. Meniup tanda peringatan. Teriakan berarti peringatan atau keras, menghancurkan, membuat suara hiruk pikuk sukacita. Teriakan untuk sukacita, teriakan kemenangan, membunyikan peringatan, teriakan peperangan, pekek tempur, membunyikan tanda untuk berperang atau berjalan maju, teriakan karena kesusahan. Perhatikan apa yang dilakukan para malaikat bala tentara surga pada hari ketika Mesias dilahirkan. Di dalam kitab Lukas 2 ayat 9 sampai 14. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri di depan mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar di sekeliling mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab dengarlah, aku memberitakan kepadamu kabar baik tentang sukacita besar yang diperuntukkan bagi semua bangsa. Pada hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Hamasiah, Tuhan di kota Daud. Inilah tanda bagimu, kamu akan menemukan bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan berbaring di dalam palungan atau sukah." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat itu sekumpulan besar tentara surgawi yang memuji Elohim dan berkata, "Kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara orang-orang yang berkenan kepadanya." Apakah saudara memperhatikannya? Pasukan malaikat berseru memuji.
atau Teruah Elohim dan bersukacita pada Yom Teruah dengan suara sangkakala Teruah. Ini adalah panji-panji atau tandanya. Tanda dalam bahasa Yunaninya Semeion yang ditunjukkan kepada para gembala adalah seorang bayi yang sedang berbaring di dalam sebuah palungan dalam balutan kain lampin. Dan kemudian sangkakala terakhir dibunyikan. Yang keempat dan yang terakhir dalam Yom Teruah yang disebut Tekiah Gadola, yaitu suara sangkakala yang panjang tanpa terputus yang merupakan tipikal permohonan terakhir untuk sungguh-sungguh bertobat dan mendapatkan pendamaian. Ini adalah ketika Mesias Yesua benar-benar telah dilahirkan pada sangkakala terakhir. Dan kapankah pengantin perempuan anak domba, satu manusia baru di masa depan akan dilahirkan kepada immortalitas atau kekekalan? Waktunya adalah pada sangkakala terakhir. Seperti bisa dibaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan 52. Apakah saudara dapat melihat polanya? Mesias Yesua dilahirkan pada sangkakala terakhir, pada Yom Teruah. Dan demikian juga pengantin perempuan Mesias di masa depan atau hari terakhir akan dilahirkan atau dibangkitkan ke dalam kekekalan pada sangkakala terakhir pada hari raya Yom Teruah. Kenapa hal ini penting? Karena ini menunjukkan pola dan tipologi bahwa Mesias Yesua dilahirkan pada sangkakala terakhir pada hari raya peniupan sangkakala. Yesua HaMasiah, Mesias kita, datang ke dalam dunia dalam wujud manusia pada milenium keempat dari sejak penciptaan, dan dia juga mati pada hari keempat dalam minggu, yaitu hari Rabu, sebelum dia dibangkitkan 3 hari dan 3 malam, kemudian pada petang hari ke-7 Sabat. Maka tidaklah mengherankan bahwa tiupan sangkakala keempat adalah yang akan membawa kedatangannya ke dalam dunia. Angka 4 dalam kitab suci menggambarkan 4 penjuru bumi. Dan Yahweh akan menuai bumi pada kedatangan Mesias yang kedua. Pengantin perempuannya juga akan dibangkitkan pada permulaan milenium ke-7 atau hari ke-7. Karena itu sangatlah tepat bahwa Mesias dilahirkan pada hari itu, karena Yahweh telah mengumumkan putranya kepada dunia sebagai Malkisedek, ya, Imam Malkisedek, yang dalam bahasa Ibrani adalah Raja Kebenaran. Dr. Ernest Martin mengutip banyak penemuan yang mengungkapkan tanggal yang tepat kapan Mesias dilahirkan ke dalam dunia. Bagaimana kita tahu pasti bahwa Yesua dilahirkan pada tanggal 11 September tahun 3 sebelum Masehi pada waktu Yom Teruah? Kita akan melihat saudara-saudara bahwa saat itu kesejajaran planet-planet yang terjadi pada tahun ketika Yesua dilahirkan berasal dari nubuat yang ada di dalam kitab Gilyahna atau Wahyu 12. Tidak ada hari selain tanggal 11 September 3 sebelum Masehi di mana dunia dapat melihat kesejajaran planet-planet terjadi seperti saat itu. Hanya pada hari itu saja. Dan tidak pernah terjadi sebelumnya maupun tidak pernah terjadi lagi bahwa konfigurasi planet-planet yang sama dan bintang-bintang akan terlihat seperti itu. Kata Ibrani untuk perawan adalah Betulah, yaitu nama yang diberikan kepada konstelasi atau rasi bintang ini. Kaum pagan mengganti nama konstelasi ini disesuaikan dengan dewa-dewa pagan, dan mereka mengasimilasi perawan ini dengan dewi-dewi ibu mereka yang palsu. Tapi asal-usulnya selalu mengarah kepada satu-satunya ibu, yaitu Yerusalem, ibu kita semua.
Konstelasi ini diganti namanya dalam bahasa Latin menjadi perawan Virgo. Ya, Virgo itu sama dengan Virgin atau perawan. Dan dia memiliki 12 bintang di sekeliling kepalanya yang melambangkan 12 suku Israel. Dan bulan sabit ada di bawah kakinya. Matahari ada di bagian tengah tubuhnya. Sehingga disebutkan bahwa dia diselubungi matahari. Dia juga melahirkan Ariel, singa dari suku Yehuda. Planet Jupiter juga terlihat di dalam konstelasi ini yang disebut Melkisedek atau Raja Kebenaran atau Malkisedek. Kaum pagan menamai planet ini menurut nama dewa pagan Yunani, Zeus, atau Jupiter untuk Romawi. Saudara-saudara, telah menjadi tradisi umum di kalangan orang-orang Yahudi Mesianis untuk mempercayai bahwa Mesias Yesua dilahirkan pada hari raya Tabernakel atau Sukkot dan bukan pada hari raya peniupan sangkakala. Tapi semakin dalam kita pelajari, nampaknya menjadi jelas bahwa Mesias sesungguhnya menggenapi 3 hari raya musim gugur pada saat kelahirannya dan menggenapi 4 hari raya musim semi pada saat kematiannya. Ada pewahyuan yang sangat mengagumkan dan Anda akan melihat semuanya ini. Mari saudara kita ikuti lagi. Kita lihat tipologi penyunatan pada hari raya penebusan atau Yom Kippur. Dapat dipahami alasan kenapa banyak orang-orang Yahudi Mesianis dan orang-orang dari komunitas akar Ibrani atau Hebraic roots yang lain sampai pada kesimpulan bahwa Mesias dilahirkan pada waktu hari raya Sukkot. Ini karena tabernakel atau Sukkot atau kemah, pondok, gubuk, kandang binatang di dalam bahasa Ibrani disebut Sukkah. Dan ini merupakan tempat perlindungan atau perteduhan sementara selama 7 hari sepanjang perayaan Sukkot. Dan kemudian pada hari ke-8 atau hari terakhir dalam perayaan Sukkot ini, nampaklah sangat sesuai bahwa Mesias disunatkan pada hari ke-8 sejak waktu kelahirannya. Tapi ada beberapa alasan mengapa Mesias tidak mungkin dilahirkan pada hari raya Sukkot, dan hal ini akan menjadi jelas pada penjelasan berikut. Saudara-saudara, berikut adalah penjelasan kenapa Yesua disunatkan pada hari raya penebusan atau Yom Kippur dan bukannya pada hari ke-8 dari hari raya Sukkot seperti yang biasanya diajarkan di kalangan Yahudi Mesianis. Secara tradisi sejak zaman dulu di Israel, Yom Teruah selalu dirayakan selama 2 hari karena fakta bahwa terlihatnya irisan pertama bulan Sabit membutuhkan 2 orang saksi yang terpercaya. Pada saat ketika bulan baru akhirnya dikuduskan oleh Sanhedrin, separuh hari sudah berlalu. Ingat bahwa permulaan hari di Israel dimulai pada saat petang hari sesudah matahari terbenam. Sehingga hari berikutnya pada tanggal 2 Tisri, hari raya peniupan sangkakala terus dirayakan. Juga sangat menarik saudara untuk dipahami bahwa sama seperti bulan baru, tidak ada seorang pun yang tahu hari maupun jamnya ketika irisan pertama bulan Sabit itu tiba-tiba muncul. Demikian juga hanya dengan bayi yang kelahirannya hanya dapat diperkirakan saja. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu tentang hari maupun jamnya ketika bayi itu tiba-tiba memutuskan untuk lahir ke dalam dunia. Pertama-tama, kepala bayi itu akan muncul sementara ia memulai perjalanan keluar melalui saluran kelahiran sang ibu. Demikian juga hanya dengan bulan yang memulai penampakan irisan pertama bulan Sabitnya. Pada hari pertama Yom Teruah, bangsa Israel membaca Kejadian 21 atau kitab Beresit pasal 21, perikop tentang Sarah mengandung Ishak, dan mereka juga membaca kitab 1 Samuel 1 sampai 2 ya. Ayat 10, perikop tentang Hannah berteriak kepada Yahweh memohon seorang putra.
dan kemudian dia mengandung dan melahirkan Nabi Samuel. Ini bukanlah kebetulan belaka bahwa bagian kitab suci yang dibaca pada hari raya ini berhubungan dengan kehamilan dan kelahiran. Bahkan meskipun orang-orang Yahudi ortodok tidak percaya bahwa Mesias atau Yesua adalah Mesias. Dapatkah Anda bayangkan keterkejutan mereka ketika akhirnya pada suatu hari mereka akan menyadari bahwa ayat-ayat yang dibaca ini adalah lambang dari Mesias mereka yang juga dilahirkan pada hari raya ini? Sedangkan bagi orang-orang Yahudi Mesianis, mereka juga membaca 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Perikop ini berbicara tentang kedatangan Mesias yang kedua kali. Dan 1 Korintus 15 ayat 51-15, 51-54 ya, yang berbicara tentang perubahan yang terjadi pada pengantin perempuan ketika dia dilahirkan kembali atau dibangkitkan dan mengenakan tubuh kemuliaan atau kekekalan. Sekali lagi, tipologi yang ada di sini berbicara tentang kelahiran dan kelahiran kembali. Pada hari kedua Yom Teruah yang disebut Akedah atau pengikatan Yisak, orang-orang Israel membaca Kejadian atau Beresit pasal 22 ayat 1-24. Pada hari ini mereka membaca kisah Abraham yang mempersembahkan putranya Yisak di atas mezbah, dan kemudian Yahweh menyediakan seekor domba jantan sebagai korban pengganti Yisak. Sudah sepenuhnya dimaksudkan untuk mati meskipun dia tidak jadi dibunuh. Abraham juga harus mati di dalam hatinya atas putranya. Dia harus mati bagi keinginannya sendiri dan merelakan putranya sebelum akhirnya dia siap untuk menusukkan pisau itu ke tubuh Yisak. Ishak sendiri juga telah siap menerima kematian, sehingga dalam hatinya dia telah mati dan bersedia menyerahkan nyawanya karena kasihnya kepada ayahnya dan kepada penciptanya. Ketika kemudian malaikat muncul kepada Abraham dan menghentikan dia dan membunuh Ishak, kita bisa mengatakan bahwa dia dilahirkan kembali. Ini secara esensi artinya kelahiran takdir barunya sebagai anak perjanjian. Kita melihat saudara-saudara, Miriam mengalami sakit bersalin pada petang hari tanggal 30 Elul ya, hari terakhir dari bulan Ibrani ke-6. Lalu sementara matahari terbenam, dimulailah hari ke-1 bulan ke-7 Tisri. Dan dia mengalami sakit bersalin sepanjang hari itu sementara 4 jenis tiupan sangkakala ditiupkan. Pada petang hari ya, kita melihat ya, hari ke-1 bulan ke-7 Tisri, hampir sebelum memasuki hari kedua Tisri, pada waktu matahari terbenam, Mesias Yesua dilahirkan pada sangkakala yang terakhir. Pada mulanya bulan baru tidak ditentukan oleh perhitungan astronomi, tapi hanya diproklamasikan sesudah saksi-saksi memberikan kesaksian kemunculan irisan pertama bulan Sabit. Pada tanggal 30 setiap bulannya, para anggota Sanhedrin berkumpul di pelataran di Yerusalem yang dinamai Beit Yatsek, di mana mereka menunggu untuk menerima kesaksian dari orang yang menjadi saksi, yaitu 2 orang yang bisa dipercaya. Kemudian mereka akan menguduskan bulan baru berdasarkan perhitungan mereka dan kesaksian kedua orang saksi ini. Jika bulan Sabit tidak terlihat pada tanggal 30, bulan baru secara otomatis akan dirayakan pada hari ke-31, yang adalah hari pertama bulan berikutnya. Normalnya kita mengetahui beberapa hari sebelumnya tanggal hari raya berikutnya. Namun ada satu hari raya yang sesungguhnya jatuh pada saat bulan baru. Satu-satunya hari raya yang jatuh pada saat bulan baru adalah Yom Teruah. Karena itu, Yom Teruah adalah hari raya yang tidak ada seorang pun yang tahu hari maupun jamnya kapan itu dimulai. Tidak juga malaikat-malaikat di surga, tidak juga anak, tetapi hanya Bapa saja.
hingga Sanhedrin menguduskan bulan baru pada bulan ke-7 Tisri. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yom Teruah akan dimulai. Hari-hari Yom Teruah ini dinamai Yoma Arita atau satu hari yang panjang, untuk menunjukkan bahwa kekudusan kedua hari ini bukanlah kekudusan yang diragukan, namun kekudusan yang pasti. Alasan kenapa kita merayakan selama 2 hari adalah karena jika kita menunggu untuk memulai perayaan hingga sesudah bulan baru dikuduskan, kita akan terlewatkan separuh dari perayaan, karena bulan baru hanya dapat dikuduskan selama jam-jam siang hari. Bulan baru juga sangat sulit disaksikan pada hari pertama, karena ia hanya dapat dilihat kira-kira sekitar saat matahari terbenam di dekat matahari ketika matahari bergerak ke utara. Jadi, mencari irisan yang sangat tipis dan remang-remang dari bulan sabit yang begitu dekat dengan matahari adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Kedua hari ini dirayakan seperti satu hari panjang yang berlangsung selama 49 jam, mulai dari waktu penyalaan lilin 16 menit sebelum matahari terbenam hingga waktu Hafdalah 42 menit sesudah matahari terbenam. Saudara-saudara, mungkinkah 49 jam yang digunakan untuk merayakan hari raya Yom Teruah ini melambangkan 77 atau sebuah 7 periode 7 atau hari atau tahun dari nubuat siklus 70 pekan. Dan ya, jika 70 kali 7 490 tahun, dapatkah kita melihat pola 70 kali 7 sama dengan berapa kali kita harus mengampuni saudara kita? Itu Matius 18 ayat 22. Saudara, sekarang coba kita melihat kesaksian ya Ernest Martin ya, yang menyatakan kelahiran Mesias terjadi pada saat matahari terbenam pada Yom Teruah, hari raya peniupan sangkakala, sekitar pukul 6 sampai 7 petang. Torah mengatakan kepada kita bahwa pada hari ke-9 bulan ke-7 Tisri adalah hari raya Yom Kippur yang dimulai pada saat petang. Seperti di dalam kitab Imamat 23 ayat 32. Sekarang kita dapat menghitung 8 hari sesudah kelahirannya hingga penyunatannya tepat sebelum Yom Kippur. Yang pertama, Mesias dilahirkan pada saat matahari terbenam tanggal 1 Tisri, tepat sebelum 2 Tisri. Yang kedua, matahari terbenam tanggal 2 Tisri, merupakan hari ke-1. Yang ketiga, matahari terbenam tanggal 3 Sitri, merupakan hari kedua. Yang keempat, matahari terbenam pada tanggal 4 Tisri, yang merupakan hari ketiga. Yang kelima, matahari terbenam tanggal 5 Tisri, yang merupakan hari keempat. 6, matahari terbenam tanggal 6 Tisri, yang merupakan hari kelima. Ketujuh, matahari terbenam tanggal 7 Tisri, merupakan hari keenam. Yang kedelapan, matahari terbenam tanggal 8 Tisri, merupakan hari ketujuh. Yang ke-9, matahari terbenam tanggal 9 Tisri, yang merupakan hari ke-8. Mesias disunatkan. Tanggal 9 Tisri pada saat matahari terbenam, memasuki tanggal 10 Tisri, Yom Kippur dimulai. Sekarang menjadi masuk akal bahwa dia disunatkan menjelang hari raya pendamaian. Kira-kira saat hari ke-9 Tisri akan berakhir dan tanggal 10 akan dimulai. Lalu 5 hari kemudian dia tinggal di dalam suka atau palungan sebagai bayi yang baru dilahirkan bersama-sama kedua orang tuanya selama 7 perayaan Sukot. Tipologi penyunatan pada saat Yom Kippur jauh lebih tepat karena kulit katam itu seperti selubung yang menyelubungi hati kita. Dan Yom Kippur diberi julukan muka ketemu muka atau bertatap muka. Kenapa itu disebut muka dengan muka? Karena ini adalah saat ketika imam besar pergi ke belakang tabir 1 kali setahun.
dan dia datang bertatap muka dengan Yahweh. Ini adalah waktu ketika Yakub bergulat dengan Yahweh sepanjang malam, dan menjelang pagi dia menyatakan bahwa dia telah melihat Elohim muka dengan muka. Ya, dalam Beresyit 32 ayat 30. Pergulatan Yakub diserupakan seperti seorang bayi yang berjuang untuk keluar dari saluran kelahiran. Dia harus mati terhadap sifat-sifat dosa lamanya, dan menjelang pagi dia dilahirkan kembali sebagai manusia baru yang telah berjumpa dengan penciptanya. Nama barunya menyertai pengalaman kelahiran kembalinya, karena sejak saat itu dia tidak lagi disebut Yakub tapi Israel. Pada perjamuan kawin anak domba yang akan datang, keluarga Yehuda akhirnya akan melihat Mesias mereka muka dengan muka, dan mereka akhirnya akan mengenali dia seperti dinubuatkan dalam Sakaria 12 ayat 10. Selubung itu kemudian akan diangkat dari mata mereka sehingga mereka dapat melihat dia muka dengan muka. Karena darah anak domba dipercikkan pada saat Yom Kippur di belakang tabir di Mezbah, penyunatan Mesias Yesua digambarkan sebagai pola dan bayangan dari pengorbanan finalnya di kayu salib yang akan menutupi atau mendamaikan dosa-dosa kita satu kali dan untuk selama-lamanya. Kata pendamaian dalam bahasa Ibrani adalah kipur. Namun kata ini berasal dari kata kapar yang berarti menutupi, khususnya dengan bitumen, secara figuratif menebus atau mengampuni, mendamaikan. Inilah saudara-saudara, atau membersihkan, menanggalkan, melepaskan. Apa yang ditanggalkan pada saat penyunatan? Kulit katan. Dan apa yang ditutupi pada Yom Kippur? Dosa-dosa kita. Rasul Saul berbicara dengan bahasa profetik yang sama dalam Kolose 2 ayat 11. Di dalam dia kamu telah disunat dengan sunat yang tidak dilakukan oleh tangan, tetapi dengan penanggalan tubuh dosa secara lahiriah oleh sunat Hamasyah. Apakah Anda melihat ini? Kata pendamaian adalah kipur yang berasal dari akar kata kapar yang artinya menanggalkan tubuh dosa di dalam daging oleh penyunatan. Darah bayi Yesua disurahkan pada saat penyunatannya sebagai bayangan dari dirinya sebagai domba korban Yom Kippur di masa mendatang. Darah domba memungkinkan selubung, yaitu kulit katan, disingkirkan dari hati kita sehingga kita bisa melihat dia muka dengan muka. Selubung hati di dalam kitab suci disebut kulit katan. Kita diperintahkan untuk menanggalkan kulit katan hati kita di dalam Ulangan 10 ayat 16 dan Yeremia 4 ayat 4. Dan ketika selubung atau kulit katan ini disingkarkan, kita kemudian bisa datang untuk bertemu muka dengan muka dengan pencipta kita. Seperti Ulangan 10 ayat 6. Dan kamu harus menyunat kulit katan hatimu, dan janganlah kamu mengeraskan tengkukmu lagi. Inilah sebabnya orang-orang Yahudi memberi julukan untuk hari raya pendamaian atau Yom Kippur sebagai muka dengan muka. Inilah saat ketika Kohen Gadol atau imam besar di bait suci akan pergi ke belakang tabir ke dalam ruang Maha Kudus dan memercikkan darah anak domba di atas tutup pendamaian satu kali dalam setahun pada saat Yom Kippur. Ini akan membuat dia bertemu muka dengan Yahweh, sementara dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Fakta bahwa darah domba jantan digunakan pada Yom Kippur untuk dipercikkan di atas tutup pendamaian oleh imam besar di belakang tabir merupakan bayangan dari saat ketika bayi Yesua disunatkan. Imam besar kekal kita menurut peraturan Melkisedek disunatkan atau disingkirkan kulit katannya pada hari ke-8 sesudah kelahirannya sebagai gambaran dari tirai bait suci yang dikoyakkan, seperti halnya tirai hati kita disingkirkan oleh pengorbanannya satu kali untuk selamanya. Darahnya dicurahkan melalui penyunatan atau perjanjian pada Yom Kippur sebagai tanda bahwa hanya oleh darahnya yang bisa mendamaikan untuk dosa-dosa kita.
Di masa depan, ketika pengantin perempuan dilahirkan ke dalam immortalitas, kekekalan, dia juga akan ditanggalkan selubung tubuh daging mortalnya. Pengantin laki-laki akan menyingkirkan selubung dari wajah pengantin perempuan seperti yang dilakukan pada upacara pernikahan tradisional. Dan dia akan berhadapan muka dengan pengantin laki-laki, yaitu Mesias pada akhirnya. Secara profetik sangatlah sesuai bahwa Mesias Yesua disunatkan pada Yom Kippur dan 5 hari. Kemudian dia akan tinggal di dalam tabernakel atau suka bersama orang tuanya selama 7 hari untuk perayaan Sukkot. Alasan kenapa dia tidak dilahirkan pada hari raya Sukkot? Alasan lain mengapa kelahiran Yesua tidak mungkin terjadi pada hari Sukkot adalah karena menurut Injil Lukas, Yosef dan Miriam harus pergi ke Bethlehem untuk didaftarkan. Ketika mereka sedang ada di sana, Miriam melahirkan bayi Yesua. Lukas 2, 4-7. Dan Yosef pun naik ke Galilea dari kota Nazaret ke Yehuda, ke kota Daud yang disebut Bethlehem karena dia berasal dari keluarga dan garis keturunan David, untuk mendaftarkan diri bersama Miriam, wanita yang telah dipertunangkan dengannya, yang sedang mengandung. Dan terjadilah ketika mereka berada di sana, waktu untuk ia bersalin telah digenapi. Dan dia melahirkan anak laki-laki yang sulung, dan dia membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya di palungan, sebab tidak ada tempat bagi mereka di dalam penginapan. Ini sangat penting, saudara, karena ada 3 hari raya ziarah yang diwajibkan, diharuskan bagi setiap laki-laki Israel, di mana mereka harus pergi ke Yerusalem untuk dilakukan setiap tahunnya. Menurut perintah Torah dalam Ulangan 16 ayat 16, itu adalah hari raya Pesah, Pentakosta, dan Sukkot. Tapi karena Yerusalem jaraknya sekitar 8 km dari Bethlehem, kita tahu bahwa Yosef dan Miriam tidak mungkin berada di Yerusalem untuk perayaan Sukkot jika Mesias dilahirkan pada hari itu. Jika dia memang dilahirkan pada hari raya Sukkot, pastilah dia akan lahir di Yerusalem yang jaraknya 8 km jauhnya, bukan di Bethlehem. Yosef harus berdiri di hadapan Yahweh di Bait Suci di Yerusalem dan membawa persembahan pada hari raya Sukkot menurut Keluaran 23 ayat 9-20. Tapi bila Yosef ada di Bethlehem, 8 km jauhnya, sedang menolong istrinya melahirkan di dalam suka, lalu bagaimana dia dapat pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan persembahan untuk hari raya Sukkot? Saudara perhatikan, dia tidak dapat berada di 2 tempat sekaligus. Dan Yosef tidak akan meninggalkan Miriam sendirian di sana saat sakit bersalin. Sementara dia sendiri pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban di Bait Suci. Juga ada tradisi kuno yang berlaku, yang mengatakan bahwa barang siapa membantu perempuan melahirkan bayi, mendapat hak adopsi anak tersebut dan membawa dia masuk ke dalam sukunya. Karena itu dapat ditentukan bahwa Mesias berasal dari garis keturunan Lewi, yaitu suku ibunya ya Miriam, dan garis keturunan Yehuda, yaitu suku ayahnya Yosef, sesuai Matius 1 ayat 16. Itu artinya bahwa Yosef harus berada di sana pada saat kelahiran Yesua untuk mengadopsi putranya ke dalam suku Yehuda. Melkisedek memiliki kedudukan baik sebagai imam yaitu Lewi dan raja yaitu Yehuda. Para gembala juga diperintahkan supaya pergi ke Bethlehem untuk melihat anak itu. Namun mereka tidak disuruh pergi ke Yerusalem. Jika kelahirannya adalah pada saat hari raya Sukkot, malaikat Yahweh pasti menyuruh mereka pergi ke Yerusalem untuk menjalankan perayaan di Yerusalem, bukan ke Bethlehem. Sebenarnya ada bukti nyata bahwa Yehuda, maksudnya adalah Yesua, Sang Mesias, tidak mungkin dilahirkan pada salah satu hari raya ziarah
perayaan Pesa, Pentakosta atau Tabernakel. Ini adalah waktu-waktu di mana seluruh orang laki-laki Israel diharuskan oleh hukum Torah untuk berada di Yerusalem. Namun, Lukas memberitahu kita bahwa pada saat kelahiran Mesias, setiap orang pergi ke kampung halamannya. Lukas 2 ayat 3. Selain itu, pemerintah Romawi tidak mungkin akan memilih 3 musim perayaan utama bangsa Yahudi untuk melakukan sensus, ketika sebagian besar orang Yahudi di Palestina diharuskan berada di Yerusalem. Alasan bahwa tidak ada kamar penginapan bukan karena orang-orang memenuhi daerah Yerusalem untuk tujuan perayaan, tapi seperti dikatakan Lukas, mereka ada di sana supaya didaftarkan untuk sensus. Menurut perintah Torah dalam Imamat 12, Miriam sudah menggenapi 40 hari pentahirannya sesudah melahirkan anak laki-laki. Lalu mereka pergi membawa anak itu ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Yahweh. Jika dia memang dilahirkan di Yerusalem selama hari raya Sukkot, mereka tidak akan perlu melakukan perjalanan ke sana sesudah hari-hari pentahirannya. Karena Miriam sudah berada di sana pada waktu kelahirannya dan 40 hari sesudahnya. Menurut Torah, seorang perempuan dianggap najis selama 7 hari sesudah melahirkan bayi laki-laki. Tapi dia dianggap najis selama 40 hari setelah melahirkan anak perempuan. Bisa dibaca di kitab Imamat 12 ayat 2-4. Ini artinya Miriam harus tetap dipisahkan selama 7 hari sesudah kelahiran Mesias. Ini artinya juga Miriam tidak bisa merayakan hari raya Sukkot bersama Yusuf di dalam Suka, karena ini akan menjadikan perayaan mereka atas hari raya kudus ini najis. Juga selama 10 hari yang diagungkan, orang-orang Israel akan berpuasa dan berdoa sampai Yom Kippur untuk melahirkan dan menyucikan diri mereka. Miriam 7 hari ada dalam kenajisan dan kemuliaan anak laki-lakinya akan disunatkan. Sangatlah sesuai bahwa Miriam najis selama 7 hari pertama dalam periode 10 hari yang diagungkan. Tapi pada Yom Kippur dia sudah menjadi tahir sehingga dia bisa pergi ke Bait Suci untuk penyunatan anak laki-lakinya. Miriam tidak diizinkan masuk ke dalam tempat kudus selama 33 hari lagi. Tapi setidaknya dia bisa masuk ke pelataran luar Bait Suci pada waktu Yom Kippur untuk melaksanakan penyunatan anak laki-lakinya. Ya, kita bisa baca Imamat 12 ayat 4. Dan selama 33 hari dia harus tetap tinggal di dalam pentahiran darah nifasnya dan dia tidak boleh bersetubuh atau bersentuhan dengan segala yang kudus, dan dia tidak boleh masuk ke tempat kudus sampai menjadi genap masa pentahirannya. Itulah saudara-saudara, karena meskipun hari raya Sukkot adalah satu-satunya hari raya ziarah dari 3 hari musim gugur, banyak orang berpergian dan datang lebih awal untuk tinggal di kota-kota Yerusalem dengan maksud untuk menjalankan keseluruhan 3 hari raya musim gugur. Dan seperti disebutkan di atas, itu juga karena adanya sensus sehingga setiap orang kembali ke kota tempat asalnya sehingga penginapan semua menjadi penuh. Dengan demikian, Mesias menggenapi penggenapan lanjutan dari keseluruhan 3 hari musim gugur pada kedatangan yang pertama, yaitu pertama, pengumuman Yom Teruah menghantarkan sang raja. Yang kedua, penyunatan Yom Kippur menyingkirkan selubung atau kulit katan disebut muka dengan muka. Yang ketiga, tinggal bersama kita, Sukkot, tinggal bersama manusia di dalam tubuh yang mortal atau yang dapat binasa. Saudara, Mesias juga akan menggenapi keseluruhan 3 hari musim gugur pada waktu kedatangan yang kedua. Yang pertama, Mesias menghantarkan pengantin perempuan Yom Teruah. Yang kedua, Mesias menyingkirkan selubung dari wajah pengantin perempuan, yaitu Yom Kippur. Yang ketiga, Mesias melaksanakan pesta perjamuan kawin
Sukot, tinggal bersama-sama pengantin perempuan selama 1000 tahun dalam sabat atau perhentian. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita bisa melihat di sini sangat tepatlah bahwa Yesua lahir pada tanggal 11 September 3 sebelum Masehi atau tanggal 1 bulan Tisri tahun 3759. Itulah saudara-saudara yang tepat dan kita sudah membahasnya itu. Dengan demikian, kita akan melihat bahwa Yesua tidak lahir di musim dingin seperti anggapan kaum pagan yang mengatakan 25 Desember sebagai hari kelahirannya. Juga Yesua tidak lahir pada saat perayaan Sukot tanggal 15 bulan Tisri, tetapi dia lahir pada tanggal 1 bulan Tisri tahun 3759. Saudara-saudara, ini adalah penjelasan dari berbagai sumber yang bisa dipercaya. Oleh karena itu, keimanan kita, orang-orang Nasrani, tidak ngambang, tapi jelas. Tanggal lahir pun sebenarnya sudah diberitahukan. Tapi masanya untuk kita mengerti baru beberapa akhir ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, bersukacitalah, berbahagialah, karena Tuhan sebelum menutup masa anugerah ini sudah bisa kita dibuat mengerti bagaimana Yesua dilahirkan. Oleh karena itu, kita ringkas semua yang kita telah temukan. Pertama, pengumuman malaikat Gabriel pada Miriam terjadi pada 22 Kislev tahun 3758 yang jatuh pada tanggal 11 Desember 4 sebelum Masehi. Yang kedua, Miriam mengandung bayi Yesua oleh Roh Kudus terjadi pada penghujung 24 Kislev, permulaan 25 Kislev pada waktu petang dalam tahun 3758 yang jatuh pada tanggal 13 Desember 4 sebelum Masehi. Ini adalah permulaan satu Chanukah, perayaan terang. Yang ketiga, kelahiran Yesua di Betlehem terjadi pada tanggal 1 Tisri 3759 bersamaan dengan Rosh Hashanah yang jatuh pada tanggal 11 September 3 sebelum Masehi. Yang keempat, Brit Milah di Bait Suci terjadi pada tanggal 8 Tisri 3759 yang jatuh pada tanggal. Saudara-saudara, Bapak Yahweh memberkati saudara semua. Sukses besar untuk saudara-saudara. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya.